Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, mari kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah melakukan sholat subuh berjamaah, semoga Allah meridhoi. Alhamdulillah juga, apapun kondisi kita ya. Banyak yang batuk pilek. Saya itu pilek batuk itu 3 bulan sekarang. Mereda naik gitu, kadang pinggir-pinggir. Sudah minum madu, sudah redoxon triple, sudah obat, tapi mungkin belum ke dokter itu ya. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kemuliaan umat Nabi Muhammad sebelum umat nabi-nabi yang lain. Ada banyak kemuliaan yang diberikan Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW, yang 4 diantaranya membuat Nabi Adam iri, yaitu yang pertama, bisa bertaubat di mana saja. Nabi Adam berkata, taubatku hanya diterima ketika di kota Mekah, sedangkan umat Nabi Muhammad bertaubat dimanapun tempatnya, lalu Allah Subhanahu wa taala menerima taubat mereka. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bermaksiat dengan memakan buah kuldi di surga, Allah Subhanahu wa taala telah menghukum dan memenjarakan keduanya ke dalam dunia. Namun keduanya tiada henti menangis, menyesal dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barulah ketika keduanya berada di kota Mekah, Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa Nabi Adam alaihissalam dan Hawa. Hal tersebut sangat berbeda dengan kita, umat Nabi Muhammad. Allah menjadikan dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya untuk bertaubat dari dosa-dosa, seberapa dosa seorang hamba. Jika ia mau bertaubat dan menyesali kesalahannya, maka rahmat Allah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala lebih luas daripada murkanya, sehingga taubat pasti akan diterima. Yang kedua, diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala meski bermaksiat. Nabi Adam alaihissalam berkata, sesungguhnya aku mengenakan pakaian ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikanku telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun dia memberikan pakaian kepada mereka. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Hawa bermaksiat kepada Allah dengan memakan buah kuldi, Allah melepas semua pakaian mewah yang indah dari surga. Bahkan dalam salah satu riwayat, dahulu kulit Nabi Adam alaihissalam berbentuk seperti kuku. Ketika ia bermaksiat, bentuk kuku itu hanya tersisa di ujung tangan dan jari kakinya. Sedangkan umat Nabi Muhammad yang senantiasa bermaksiat dengan melakukan perbuatan zina dan sebagainya, namun Allah Subhanahu wa taala tetap memberikan mereka pakaian di dunia, bahkan mampu membeli dan mengenakan pakaian baru yang lebih bagus. Yang ketiga, meski bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan mereka dengan istrinya. Ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara aku dan istriku.
Sedangkan umat Nabi Muhammad SAW bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak memisahkan antara mereka dan istri-istri mereka. Dikisahkan ketika Nabi Adam alaihissalam dan Hawa diusir dari surga setelah melakukan perbuatan maksiat, keduanya pun dipisahkan antara pojok bumi dan bumi lainnya. Namun umat Nabi Muhammad tetap mampu berkumpul bersama istri. Nabi Adam itu diturunkan di India, di kaki gunung Himalaya. Sedangkan Hawa diturunkan di Jeddah. Jeddah berjarak 200 km dari Mekah. Dan iblis diturunkan di Basrah. Basrah itu Irak ya kayaknya. Yang keempat, dimasukkan surga tatkala bertaubat. Sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga, lalu Allah Subhanahu wa taala mengusirku dari surga. Sedangkan umat Nabi Muhammad bermaksiat di dunia, lalu dia memasukkan mereka ke dalam surga tatkala mereka bertaubat. Jika dahulu Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga, diturunkan ke dunia setelah bermaksiat, namun hal tersebut berbeda dengan yang umat Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar dan berat dosa seorang hamba di dunia, jika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Itulah keempat yang membuat Nabi Adam alaihissalam iri dengan umat Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Ada salahnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Kita akhiri dengan membaca basmalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.